Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. AFC kabarnya akan meninjau alias mempertimbangkan permintaan Bahrain untuk mengadakan pertandingan Indonesia lawan Bahrain ini di luar Indonesia. Dalam rilis resminya, AFC akan mempelajari permintaan Bahrain ini. Saat ini statusnya masih dalam tahap dipelajari. Catat ya, bukan atau belum disetujui, tapi masih dipelajari. Nantinya AFC akan membicarakan hal ini dengan pihak BFA dan PSSI. Ya, udah kami duga lah ya, tetaplah AFC ini nggak akan mau ngebantuin Indonesia. Wong Presiden AFC orang Bahrain, Wakil Presiden AFC orang Qatar, Ketua Komite Wasit AFC orang Qatar, Sekjennya orang Malaysia. Ya udah, Indonesia mah diserang sama 3 negara tuh. Nah, mungkin banyak yang bertanya-tanya nih, kualifikasi Piala Dunia ini kan ajangnya FIFA. Kenapa FIFA seolah lepas tangan ya? Ya inilah realita di dunia, di mana di dunia itu nama besar dan uang itu adalah faktor utama seseorang akan dipandang atau dihargai oleh orang lain. Dulu FIFA ini seolah pro pada Indonesia, tapi sekarang FIFA ini seolah menjauh dari Indonesia. Kenapa demikian? Hal ini tuh nggak lepas dari status Erick Thohir sebagai ketum PSSI. FIFA dan AFC tahu masa jabatan Erick Thohir sebagai menteri akan segera berakhir. Dan tentunya jika Erick Thohir tak lagi menjabat sebagai menteri, dunia pun khususnya FIFA pasti akan kembali memandang sebelah mata pada Erick Thohir. Apalagi saat ini pemerintahan Indonesia yang baru belum terbentuk, belum tahu nih siapa aja menteri yang akan ada di kabinetnya Prabowo Gibran. Apakah Erick Thohir tetap akan jadi menteri? Kalau di kabinet Prabowo nggak ada namanya Erick Thohir, maka dunia pun akan atau pasti akan mengacukan Indonesia. Jadi secara tidak langsung ya, nasib sepak bola Indonesia itu saat ini ditentukan di tangan keputusan Prabowo Gibran. Apakah memasukkan nama Erick Thohir sebagai menteri atau tidak? Kalau ternyata nama Erick Thohir tak ada dalam susunan Menteri Prabowo, ya kita nggak usah terlalu berharap banyak ya. Mata FIFA dan AFC ini akan silau pada Indonesia. Makanya kita akan tunggu realisasi janji Prabowo Gibran yang dalam kampanyenya akan mendukung perkembangan sepak bola Indonesia. Apakah ini beneran atau cuma janji dari kampanye? Jika tidak, ya mungkin mimpi kita untuk melihat timnas Indonesia main di Piala Dunia akan musnah. Dan ini tentunya akan menjadi kemenangan terbesar barisan sakit hati melihat PSSI di bawah rezim Erick Thohir mulai terjungkal. Mereka pasti akan ketawa ngakak nih dan pesta 7 hari 7 malam tuh. Miris ya melihat politik bangsa ini. Di sisi lain, salah satu media olahraga ternama Goldmine di akun X-nya menyatakan jika PSSI resmi mendapatkan Mauro Zylstra dan Jairo Ridwell. 2 pemain ini akan segera melengkapi berkas untuk proses naturalisasi. Sebagai info aja nih ya buat kalian yang masih atau mungkin udah lupa ya. Zylstra ini tuh seorang striker lu ya, sementara Jairo ini berposisi sebagai gelandang serang. Nah, dengan masuknya Mauro Zylstra dan juga Jairo Ridwell, apakah ini sudah cukup buat timnas senior? Tentu belum. Sebab faktanya PSSI itu masih butuh 2-3 lagi pemain berposisi menyerang ya. Kalau pemain yang udah daftar sih udah banyak ya. Ada Miliano Jonathan, Ilyas Alhab, Delano Ladan, sampai yang terbaru nih ada Sam Stegen, gelandang asal FC Twente berusia 22 tahun yang kabarnya menyatakan tertarik membela timnas Indonesia.
Jadi kalau ditanya kondisi timnas Indonesia saat ini, yang kami tahu lagi nggak baik-baik saja, lagi rumet, lagi ruwet ya. Soalnya banyak banget persoalan baik dari dalam dari luar. Jadi dengan kondisi timnas saat ini pendapat kami pribadi lo ya. Saat ini kan posisi timnas Indonesia ini lagi sulit nih, dicurangin sana sini oleh pihak luar, dihantam oleh orang-orang dongok di Indonesia yang cuma bisa ngerecokin kayak Toel dan pasukannya. Ya kalau pendapat kami pribadi, salah satu cara agar Indonesia ini sedikit terhindar dari yang namanya kecurangan dari pihak luar dan hantaman dari pihak dalam, ya kumpulin tuh sebanyak-banyaknya pemain yang berposisi menyerang agar setiap pertandingan Indonesia ini bisa mencetak banyak gol, biar nantinya kalau dicurangi kayak waktu lawan Bahrain itu Indonesia nggak terlalu nyesek. Karena kan kita butuh ini masalahnya gol aja. Semakin banyak kita mencetak gol, mau berapapun waktu yang dicurangin juga kita nggak akan berpengaruh kan. Tapi hal ini pun akan sulit dilakukan oleh PSSI dengan kondisi yang ada di Indonesia saat ini. Sebab jangankan ngumpulin pemain diaspora yang banyak. Oh, sekarang aja nih ya udah banyak yang protes inilah, protes itulah. Jadi ya kalian harus sadar ya, penghambat kemajuan timnas itu bukanlah cuma dari orang luar, tapi salah satunya dari orang Indonesia itu sendiri. Dari Persebaya, kekalahan 0-2 dari Persib masih menyisakan kekesalan dan juga beberapa fakta yang terjadi di tubuh Persebaya. Yang pertama, kekalahan pertama ini justru dirasakan Persebaya saat Persebaya pakai jersey Portugal. Kan jersey merah itu kan mirip banget sama jersey Portugal kan. Sebenarnya jersey ini tuh paling banyak loh menghadirkan kemenangan bagi Persebaya. Tercatat Persebaya itu 3 kali menang loh kalau pakai jersey ini. Sementara pakai jersey hijau itu baru 1 kali menang dan 1 kali imbang. Begitupun dengan jersey putih nih, 1 kali menang dan 1 kali imbang. Tapi justru kekalahan perdana musim ini diterima oleh jersey yang justru paling banyak hadirkan kemenangan. Yang kedua, pelatih Paul Munster masih nggak terima dengan kekalahan ini. Menurut PM, gol kedua Persib itu yang dicetak oleh Ciro Alves itu katanya sih berbau offside atau murni offside katanya. Gol kedua Persib itu berbau offside dan setelah gol kedua pertandingan telah selesai, ujar Paul Munster. Oke deh, untuk gol kedua ini kami masih punya rekamannya loh ya. Coba kita akan review bareng-bareng biar nggak salah paham dan lebih jelas aja deh. Sekarang perhatikan baik-baik. Ketika bola diumpan oleh Tyrone Del Pino, di mana posisi Ciro Alves? Lihat sendiri kan. Posisi Ciro Alves itu ada di depannya Kadek Raditya. Nah, ini kami perlambat deh gerakannya. Coba lihat gimana. Sekarang udah clear ya. Ini tuh 100% no offside alias nggak offside. Jadi kalau dibilang Paul Munster ini gol ini offside, dia ngelihatnya dari mana ya? Yang harus dibenahi oleh PM itu bukanlah memprotes soal gol Ciro. Yang harus dibenahi oleh Paul Munster itu gimana caranya agar lini serang Persebaya ini bisa lebih tajam. Kan aneh aja gitu loh. Ada tim nih ya, pemuncak klasemen sementara tapi cuma bisa nyetak 7 gol dari 8 laga. Kan berarti ada yang salah dong dengan sisi penyerangan Persebaya. Bahkan kalau Paul Munster mau nge-review lagi pertandingan ini sambil mendengarkan komentar dari Bung Kusna ini, di sini kan jelas bilang nih Bung Kus nih, chemistry antar pemain Persebaya ini masih payah dan sisi penyerangan Persebaya ini kurang tajam. Bruno Moreira kurang berani menusuk. Bener dong Bung Kus bilang kayak gitu. Jadi buat Paul Munster, evaluasi aja kekurangan tim, dengerin masukan orang, kan tujuannya sama demi kebaikan Persebaya. Jangan ini malah nyari-nyari kesalahan orang lain. Sementara bagi Persib Bandung, ada yang bilang formasi 3 back sejajar yang diterapkan Hodak ini selalu efektif.
Persib selalu menang kalau pakai 3 back sejajar. Sekarang kita review bener apa enggak. Lawan PSBS Biak Persib menang 4-1. Itu pakai 2 back tengah lo ya, Nick Kuipers dan Gustavo Franca. Menang 2-1 atas PSIS Semarang pun sama, pakai 2 back tengah, Nick dan Gustavo. Menang 2-0 atas Persija pun sama, pakai Nick dan Gustavo. Barulah menang 2-0 atas Persebaya ada yang namanya Matteo Kocijan yang jadi back gantung. Kalau soal pakai formasi 3 back sejajar ini, formasi ini dipakai juga Hodak saat kalah dari Jijang FC di ACL 2. Lalu formasi ini pun dipakai saat lawan Madura, itu pun imbang hasilnya. Formasi ini pun dipakai Hodak saat kalah oleh Taiport nih di ACL 2. Dan formasi ini pun dipakai juga oleh Hodak saat imbang lawan Dewa United. Jadi kalau analisa kami pribadi bukan soal 3 back sejajarnya lo ya, tapi lebih ke kemampuan Kocijannya. Kocijan ini tuh semakin berkembang. Kocijan di laga lawan Persebaya ini bisa dibilang salah satu pemain yang paling menonjol. Di laga lawan Persebaya ini, Kocijan ini bertahan oke, menyerang pun juga oke. Dan ada satu hal yang unik buat kami. Saat menang-menang ini pun, Ciro Alves tuh bukan diplot sebagai ujung tombak lo ya, tapi sebagai winger murni. Jadi kalau dalam catatan kami, selama Ciro ini diplot sebagai ujung tombak, Persib ini selalu sulit untuk menang. Tapi ketika Ciro Alves diposisikan di posisi aslinya, ya dia bisa nyerang maupun bertahan. Itu sih kalau menurut kami bukan masalah 3 back sejajarnya, tapi lebih ke kemampuan Kocijan yang berkembang dan posisi Ciro Alves yang lebih free roll. Kan akhirnya apa yang terjadi sama Matteo Kocijan ini menimbulkan pertanyaan. Kenapa Matteo Kocijan yang murni orang Eropa ini bisa bermain atau mungkin apa ya, bisa cepat adaptasi, sementara Mailson 5 yang blasteran Eropa dan Afrika ini sulit banget beradaptasi. Kalau dibilang lantaran si Mail ini diposisikan bukan di posisinya sih, nggak juga kalau buat kami. Sebab wing kiri udah pernah, wing kanan udah pernah, second striker pun udah pernah, striker utama pun udah pernah. Tapi angger we gitu-gitu kene. Kita ambil contoh Stefano Beltrame deh, 5 laga dikikuk juga, tapi kan sama, dia pun diposisikan wing kanan, udah wing kiri, udah second striker, udah striker utama pun udah, tapi tetap kok dia bisa adaptasi. Jadi ya silahkan nilai sendiri aja. Makanya kalau menurut kami pribadi ya, kalau misalnya Boyan Hodak ini beneran mengambil satu pemain dari Kroasia buat menggantiin Mailson 5 ya, kami sangat setuju. Sebab siapa tahu kan pemain Kroasia ini justru lebih cepat adaptasi dan menyesuaikan diri dengan permainan Persib Bandung. Tapi siapa pemain Kroasia ini ya kami pun nggak tahu. Tapi opsinya mungkin cuma 4 pemain ini yang lagi gratis ya. Ada Jan Jurček, Petar Sitkovic, Anton Maglika, Vinko Velkovic, dan juga Dino Separ. Ya kita tunggu aja kalau itu. Lanjut ya, di laga PSIS lawan Persija Jakarta ini kan diwarnai oleh 2 kartu merah nih. Tapi yang akan kami soroti adalah kartu merahnya Adi Satrio. Masih ingat dong musim lalu saat Adi Satrio ini kena kartu merah juga karena melanggar Arsan Makarin. Kami di sini nggak nyalain Adi Satrio lo ya, sebab dia memang nggak punya pilihan lain ya selain keluar dari gawang dan menghentikan pergerakan Gustavo Almeida. Tapi cara pengambilan Adi Satrio ini yang kami pikir kurang tepat. Jadi kalau kami amati ya, Adi Satrio ini keluar dari gawang ini bukan mengantisipasi bola itu akan dibawa kemana nih sama si pemain lawan. Tapi Adi Satrio ini keluar dari gawang, yang penting pemain itu terhenti. Yang ini yang salah buat kami. Coba kita contoh lawan Persija. Lihat nih, ini kaki Adi Satrio ini kan salah kalau menurut kami. Karena ini kaki Adi Satrio menghalangi si Gustavo. Ini cara yang salah. Ya ini balik lagi lah ke kemampuan tim pelatih kipernya. Apakah bisa mengajari ini pada Adi Satrio apa enggak? Apalagi Adi Satrio ini kan kiper timnas nih. Yang harusnya dia juga diajarin dong oleh pelatih kiper timnas Yu Jae-hoon. Nah gimana jadinya kalau nantinya Adi Satrio ini jadi kiper utama di AFF? Kan ini bisa repot nih.
Sementara di kubu Persijanya sendiri, ini yang lagi disorot saat ini adalah sisi serang, yakni Simic dan Almeida. Yang apalagi saat kemenangan lawan PSIS itu kan bukan hasil dari Simic ya dan Almeida, meskipun satu gol yang dicetak oleh Gajos ini berawal dari pergerakannya Almeida ya, dan satu gol lagi dari Raihan Hanan. Carlos Peña sih pasang badan ya buat Simic dan juga Almeida, sebab menurut Carlos Peña tugas seorang striker itu bukan cuma mencetak gol tapi juga membuka ruang, karena yang mencetak gol itu bukan cuma striker tapi bisa dari semua posisi. Nah, di sini kalian udah paham ya perbedaan basic dari seorang pelatih. Kalau pelatih itu basicnya back ataupun gelandang, ya otomatis yang dititik beratkan adalah permainannya aja. Tapi kalau pelatih itu basicnya dari kiper ataupun striker, otomatis akan menumpukan pemain di sektor serang. Udah kelihatan banget kan, Carlos Peña, Boyan Hodak, terus ya Luis Milla, ini kan tipikalnya gelandang dan back nih. Yang pasti yang dititik beratkan adalah permainannya.